Presiden Jian. Hantian, jangan bergerak. Hantian, aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan menerima pria lain. Ini adalah prinsipku. Tapi, aku sangat mencintaimu. Cintai aku. Setialah padaku. Jadi bukankah aku harus berterima kasih padamu? Karena tetap memegang prinsip ini. Tidak ada yang perlu disedihkan. Daging busuk seharusnya dibuang saja. Pergilah. Sayang, mengapa kamu di sini? Hasil pemeriksaan medis, staf perusahaan sudah keluar. Suara apa itu? Tidak. Tidak ada apa-apa. Sayang, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Tidak juga. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kelima kita. Pulanglah lebih awal malam ini. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Tenggorokanku agak kering. Merasa sedikit tidak nyaman. Minum lebih banyak air. Jaga dirimu baik-baik. Jiang Wanqing, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya dan tidak mau bertobat, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Saudara Ji, apakah Anda memberikan laporannya kepada Presiden Jing? Apakah dia mengatakan sesuatu? Presiden Jiang akan menanganinya. Laporan medis harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Kau kembalilah bekerja. Dimengerti. Saudara Ji, pergi begitu cepat. Aku dengar dari Presiden Jian bahwa kau tidak bisa mentoleransi cacat sedikit pun. Tapi bagaimana bisa aku merasa kau sebenarnya cukup toleran? Bermain-main seperti ini, apa kau tidak takut tidak bisa menanggung konsekuensinya? Aku merasa agak sulit untuk menanggungnya sekarang. Presiden Jian bilang kau adalah seperti batang kayu di atas ranjang, membosankan dan tidak menarik. Jika tidak, dia tidak akan menggangguku setiap hari, membuatku kelelahan, sampai aku benar-benar habis. Benar. Maafkan aku, Saudara Ji. Aku tidak bermaksud begitu. Ini semua karena Presiden Jian terus menggangguku di kantor, sampai aku bahkan tidak punya tenaga lagi untuk memegang secangkir kopi. Apakah Jiang Wanqing hanya memberitahumu bahwa aku tidak bisa menoleransi cacat sedikit pun? Apa maksud perkataanmu itu? Di mataku, aku juga tidak bisa menoleransi sampah. Beraninya kau memukulku. Hantian, Presiden Jian. Hei Presiden Jian. Aku baik-baik saja. Ji Chen. Hantian hanya tidak sengaja menumpahkan kopi padamu, dan kamu memperlakukannya seperti ini. Itu benar-benar sudah keterlaluan. Ayo pergi.
Suamiku, tidak peduli apapun yang terjadi padamu di masa depan. Dari awal hingga akhir, aku akan selalu mencintaimu. Seperti yang diduga, hal yang paling pelin-pelan dan berhati dingin adalah hati seorang wanita. Hai, siapkan 2 salinan perjanjian cerai untukku. Saya ingin dokumen itu hari ini. Perjanjian cerai. Suamiku, apakah kamu masih marah? Asistensi sangat cakap. Dan banyak kesepakatan perusahaan dinegosiasikan olehnya. Aku tidak punya pilihan selain membelanya saat itu. Aku tidak ingin mengecewakan hati karyawanku. Tolong jangan terlalu memikirkannya ya. Apakah kamu masih ingat janji setia yang kamu ucapkan padaku di hari pernikahan kita? Tentu saja. Aku Jiang Wanqing. Hanya akan mencintaimu suamiku seumur hidupku. Dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Suamiku. Benar-benar tidak ada apa-apa antara aku dan asistensi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Aku tidak akan bekerja malam ini. Aku di sini hanya untuk bersamamu. Bisakah kamu berhenti marah? Halo. Apa yang kamu katakan? Baiklah. Aku akan segera ke sana. Asistensi sedang menghadiri jamuan bisnis dan dibius. Aku harus pergi ke sana sekarang. Berhenti di situ. Suamiku, apakah ada sesuatu yang salah? Bisakah kamu menunggu sampai aku kembali untuk membicarakannya? Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk kukatakan padamu sekarang. Bisakah kamu tidak seperti ini? Bisakah kamu lebih pengertian sedikit? Ini ulang tahun pernikahan kita. Bisa dirayakan kapan saja. Asistensi benar-benar dalam bahaya sekarang. Tanda tangani ini. Sudah aku bilang. Dia telah dibius, dan kondisinya sangat serius. Kamu tidak bisa. Tanda tangani ini. Dan aku akan melepaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Suamiku, aku akan segera kembali untuk menemanimu. Jiang Wanqing. Jika kamu kembali malam ini, aku akan menunjukkan kepadamu laporan pemeriksaan medis si Hantian terkait infeksinya. Bagaimanapun kita sudah menikah selama 5 tahun. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk pergi dengan harga diri. Uang pribadi Lin Bintaro. Minumlah segelas anggur ini, dan layani saya dengan baik. Lin Yufeng Presiden Brooklyn. Maka kita bisa membicarakan usaha bisnis itu. Nona Lin, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Anda akan meminumnya, suka atau tidak. Ayo tambah lagi. Hantian. Presiden Jing.
Han Tian. Si Han Tian, apakah kamu baik-baik saja? Presiden Jian, aku merasa sangat buruk. Seluruh tubuhku terasa panas terbakar. Tolong kau harus menyelamatkanku. Siapa yang membiusmu? Siapa? Jing, Presiden Jing. Suami Anda lah yang memerintahkan kami melakukan ini. Dia bilang, dia ingin memberi pelajaran pada asistensi untuk memastikan dia menjauh dari Anda. Itu benar Presiden Jing. Semua ini karena suami Anda yang menyuruh kami melakukannya. Ayo pergi. Jika terjadi sesuatu pada Han Tian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Han Tian, bagaimana perasaanmu? Han Tian. Presiden Jian, aku tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak bisa bertahan. Tolong bantu saya sekali ini saja. Saya tidak akan memberitahu saudara Ji Chen. Han Tian, kamu harus bertahan. Beberapa kali sebelumnya, sudah menjadi batas kita. Aku berjanji pada Ji Chen bahwa aku tidak akan benar-benar berselingkuh. Sekali ini saja. Si Han Tian, tenangkan dirimu. Presiden Jian, saya minta maaf. Sayalah yang meminta terlalu banyak. Saya akan mandi air dingin untuk menenangkan diri. Ji Chen, ini karena kamu yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Aku belum melanggar sumpahku. Hanya kali ini saja. Si Han Tian. Demi uang. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih wanita ya. Tidak heran kamu tertular AIDS. Jiang Wanqing. Kamu benar-benar mengkhianati janji masa lalu kita. Ji Chen, katakan padaku mengapa. Itu adalah pertanyaan yang seharusnya kutanyakan padamu. Asistensi hanya tidak sengaja menumpahkan secangkir kopi padamu. Apakah kamu harus menyimpan dendam sampai sejauh ini? Kamu benar-benar menemukan wanita-wanita tua itu untuk membiusnya. Apakah kamu tahu? Ini pertama kalinya dalam hidupnya. Dia menghadapi kekotoran seperti ini. Apa bedanya ini dengan menghancurkan hidupnya? Dia sangat ketakutan sekarang. Takut kalau dia akan menjadi bahan gosip. Dan juga takut dia tertular penyakit menular seksual. Ini semua salahmu. Jujur saja, kau percaya omong kosongnya. Pertama kali, takut terkena penyakit menular seksual. Konyol sekali. Apakah kamu pikir, akulah orang yang menyuruh mereka membius dia? Apalagi yang harus kupikirkan? Ji Chen, mengapa kamu menjadi seperti ini? Jaraknya 20 km penuh. Dari sini ke Yunding Karau. Kalau mau menghajarnya, apakah dia masih bisa bermain sebagai korban dan menunggu selama 30 menit sampai kamu datang menyelamatkannya? Jiang Wanqing. Apa kamu sudah gila? Kamu bahkan tahu alamatnya. Dan kamu masih bilang itu bukan kamu. Hei, jangan melakukan hal bodoh. Aku akan segera ke sana. Jika sesuatu terjadi pada si Han Tian, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Presiden Jiang memeluk saya sepanjang malam. Dan punggung saya masih terasa sakit. Saudara Ji Chen, berhentilah membohongi dirimu sendiri. Presiden Jiang tidak mencintaimu lagi. Jika saya jadi kamu, saya akan pergi sebelum Tuan Jiang benar-benar membenci saya. Jiang Wanqing. Ini adalah jalan yang kamu pilih sendiri. Jangan menyesalinya.
Apakah AIDS menyebabkan gangguan pembekuan darah? Seiring perkembangan AIDS, hal itu dapat menyebabkan gangguan pembekuan darah. Bukan tidak mungkin. Ji-chan mampu, bahkan untuk membius seseorang. Dia mudah memasukkan hasil medis untuk memaksaku menyerah. Untuk menjebakku, Film was translated Si Hantian and menjual informasi narrated by penting. M Media. dari grup Jiang kepada Lin Liufeng. Selidiki ini untukku. Insiden pembiusan itu, di Yunding Karaoke waktu itu, dan siapa dalang di baliknya. Selain itu, selidiki apakah si Hantian telah melakukan kontak intim dengan wanita lain dalam beberapa tahun terakhir. Berikan hasilnya padaku besok. Dimengerti. Ji-chen, kamu terus bersikeras dan memfitnah bahwa Hantian tidak setia dan tertular AIDS, bukan? Setelah laporan pemeriksaan medis keluar besok, aku akan melihat bagaimana kamu mencoba mengelak dari hal ini. Rumah sakit. Bekas jarum sekecil itu. Bagaimana bisa belum sembuh dalam setengah jam? Mungkinkah saya benar-benar? Mustahil. Saya jelas-jelas selalu melakukan tindakan pencegahan. Tapi bagaimana jika saya benar-benar tertular AIDS? Maka Jiang Wanqing pasti tidak akan membiarkan saya lolos. Tidak. Saya tidak bisa menyentuh hasil besok. Jiang. Bak. Jiao adik perempuan Ji-chen. Sayang, Anda sangat seksi. Menyebalkan. Kak Han Jiao. Halo saudara Hantian, Yo Yao. Ini aku. ada apa? Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Yo Yao. Saya sedang berada di rumah sakit keluarga Anda. Saya punya sedikit permintaan yang ingin saya sampaikan. Oke, silakan. Seorang teman saya baru saja selesai melakukan pemeriksaan medis di rumah sakit Anda. Tapi hasilnya baru akan keluar besok sore. Yo Yao, bisakah Anda membantu saya mempercepat laporan pemeriksaan medis ini? Saya membutuhkannya hari ini. Saya pikir ada sesuatu yang serius. Hanya mempercepat laporan. Itu hanya masalah kata dari saya. Tapi saudara Hantian, apakah Anda benar-benar hanya mencintai saya? Jika saya membantu Anda dengan ini, bagaimana Anda akan membalas budi saya? Yo Yao, kau tahu betapa aku mencintaimu. Aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Segala milikku adalah milikmu. Baiklah. Hasilnya akan segera keluar. Mustahil. Saya menggunakan pengaman. Saya tidak mungkin tertular AIDS. Itu mustahil. Apakah laporan pemeriksaan medis saya sudah keluar? Ini laporan untuk Anda dan istri Anda. Lihatlah sendiri. Laporan pemeriksaan medis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin saya tertular AIDS? Suster, apakah ada kesalahan? Saya jelas-jelas menggunakan pengaman. Bagaimana mungkin saya tertular AIDS? Ini mustahil. Kami sudah mengujinya 3 kali. Tidak mungkin ada kesalahan. Situasi Anda sangat suram. Anda harus segera mengatur pengobatan. Sepertinya Dicin mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar tertular AIDS. Kalau begitu Presiden Jian. Jiang Wanqing. Daripada membuat alasan,
atas perselingkuhanmu sendiri. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang juga dan periksakan dirimu untuk AIDS. Mengidap AIDS. Jiang Wanqing juga telah terinfeksi oleh saya. Jika Jiang Wanqing tahu, dia juga telah terinfeksi, dia tidak akan membiarkan saya lolos. Ini semua salah bocah Ji Chen itu. Dia tahu saya terinfeksi dan tetap membiarkan Jiang Wanqing menghancurkan obat penekan. Ji Chen, sialan, kau sengaja melakukannya. Jiang. Ji Chen, karena kau menghancurkan obat penekanku, aku juga tidak akan membiarkan adikmu lolos. Saudara Hantian, saya sudah melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda dan Anda. Kau yang merayuku duluan. Jadi kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Apa yang aku janjikan padamu akan aku penuhi. Yoyao, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu. Tapi, aku bisa memberikan ketulusan hatiku. Lihat saja tindakanku. Apakah kamu menyukainya? Di mana kamu sekarang? Aku akan menjemputmu sekarang, putri kecilku. Baiklah, saya akan mengirimkan lokasi hotelnya sekarang. Kita akan bertemu dalam 1 jam. Sayang, tunggulah aku. Hotel Yuntian, kamar 66 genap. Ibu berharap Anda dan Wanqing bisa bahagia seumur hidup. Ibu Ji Chen. Tapi cinta sejati itu mudah berubah. Anda harus mengelola pernikahan dan keluarga Anda dengan baik. Wanqing, saya menyerahkan putra saya kepada Anda. Dia mungkin tidak sempurna. Saya hanya punya satu permintaan. Jika suatu hari nanti cinta sejati di antara kalian berdua tidak ada lagi, tolong katakan padanya dengan jujur. Dan biarkan dia pergi. Apa kau akan melakukan itu? Ibu mohon tenang. Aku pasti akan menyayangi dan mendukungnya. Dia lebih dari sekadar kekasihku. Dia adalah pelindungku. Aku tidak akan pernah membiarkannya disakiti. Dan aku tidak akan pernah membiarkannya kesepian. Yang konyol adalah bahwa selama sebulan terakhir ini, semua penghinaan dan keluhan yang kuderita semuanya disebabkan olehmu. Jadi aku tidak menginginkanmu lagi. Jilian Chuan. Ji Chen, apa yang sebenarnya terjadi di lelang hari ini? Beri aku penjelasan. Bukankah kamu sudah mendengarnya? Aku sudah bercerai dengan Wanqing. Konyol, Jilian Chuan ayah Ji Chen. hanya demi seorang asisten pria. Kau berani, di depan begitu banyak tokoh terkemuka, mengajukan perceraian. Reputasi keluarga Ji telah benar-benar dipermalukan olehmu. Bagaimana aku membesarkanmu? Kau harus selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Apa kau tidak mengerti? Aku beritahu padamu. Kembalilah saat ini juga. Dan minta maaf kepada Presiden Jian. Mohon pengampunannya. Apa yang aku mengerti? Dulu kamu membuat ibuku sakit parah hingga meninggal. Membiarkan orang ketiga masuk ke rumah kita. Dan membawa anak haram itu, Jiao, kembali ke keluarga Ji untuk menjadi putri sulung. Bukankah semua hal ini adalah apa yang kamu ajarkan kepadaku secara pribadi? Ji Chen, apakah seperti ini caramu berbicara kepada ayahmu? Karena kamu melakukan itu, kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Baik. Baik. Pertimbangkanlah demi ibumu. Ji Chen, dengarkan aku.
Keluarga Ji kita sedang dalam proses menegosiasikan proyek besar dengan grup Jiang. Dengarkan saja ayahmu, kembalilah dan mengalahlah padanya. Maukah kamu? Soal perceraian itu, jangan ungkit lagi. Sudah terlambat. Wan King dan aku sudah bercerai. Apel. Tuan, apa kau The film benar-benar was bersama Nona Ji? translated Kami and sudah bercerai. narrated by M Media. Singkirkan semua yang tidak relevan dari villa ini. Jiang Wan King, karena pernikahan ini tidak bisa berakhir dengan bermartabat, maka aku berharap kamu bahagialah selamanya dengan si Hantian. Ambil foto pernikahan itu dan buanglah. Lin Feng sahabat Di Chen. Aku hanya punya satu koper. Kamu selalu sangat sibuk dengan pekerjaan. Jadi kamu tidak perlu repot-repot menjemputku. Di Chen, apakah kamu benar-benar sudah bercerai dari Jiang Wan King? Akta cerai sudah diterbitkan. Tentu saja itu asli. Kalau begitu, kamu yakin tidak akan rujuk? Aku tidak akan melakukannya. Aku sangat menghargai hubungan. Tapi aku tidak memungut sampah. Ayo pergi. Sudah dipastikan, Ji Che dan Jiang Wan King sudah bercerai. Mereka tidak akan rujuk. Bersulang. Kak Wan King, kau harus mengakui bahwa Kak Ji Chen terlalu tidak rasional. Hanya karena kau dan asisten si sedikit dekat, dia malah membuat keributan soal perceraian di acara lelang. Itu benar-benar memalukan bagimu, Wan King. Kau terlalu peduli pada Kak Ji Chen. Biar ku beritahu kalian semua. Selama 5 tahun terakhir ini, apa yang telah kuberikan padanya sudah lebih dari cukup. Di antara para wanita di lingkaran kita, siapa yang tidak memiliki asisten muda di sisi mereka saat mereka bepergian? Bukankah kamu punya satu? Tentu saja aku peduli. Atau jangan-jangan kamu tidak punya? Kamu. Bukankah kalian berdua punya satu? Baiklah, jangan bahas ini lagi. Mari minum. Sudah aku bilang. Waktuku bersama Hantian hanyalah sebuah kecelakaan. Dia tidak hanya mempermalukanku. Dia bahkan menggunakan akta cerai palsu untuk mengancamku. Aku ingin melihat siapa lagi yang mau menikah dengannya setelah dia meninggalkanku. Kak Wan King, berhenti minum, kurangi sedikit. Lagi pula, ini bukan salahku. Jelas sekali dia yang menyuap seseorang untuk membius Hantian. Aku terpaksa oleh keadaan untuk bertindak sebagai penawarnya. Apa kalian semua berpikir aku yang salah? Sama sekali tidak. Kami semua merasa bahwa Wan King sangat menghormati Kak Ji Chen. Tepat sekali. Kenapa dia masih ingin menceraikanku? Kenapa Ji Chen sama sekali tidak memahamiku? Kak Wan King, wajar jika Kak Ji Chen berpikiran sempit dan belum bisa memahamimu. Untuk saat ini, Kak Ji Chen sangat mencintaimu. Dia tidak mungkin membuat keributan soal perceraian. Hanya karena masalah sepele seperti itu, kamu benar. Dia membuat keributan atas masalah sepele seperti itu. Ini tidak lain hanya ingin aku tunduk padanya. Tapi wajahnya yang fisik dan penuh perhitungan itu benar-benar membuatku jijik. Wan King, tanganmu terluka. Biar aku antarkan ke rumah sakit. Sakit. Wan King, tanganmu melepuh. Jangan ganggu aku. Ji Chen pasti sangat puas dengan dirinya sendiri saat ini kan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku enggan menceraikannya? Mari kita hentikan pendarahannya dulu. Dia hanya bertindak begitu liar karena dia tahu aku mencintainya.
Pergi. Tunggu sampai besok, saat laporan pemeriksaan medis Hantian keluar. Dia akan tahu bahwa semuanya adalah kesalahannya. Itu semua adalah kesalahannya. Baiklah, Kak Wan King, tanganmu terluka. Mari kita perban ya. Pergi sana. Jelas sekali ini bukan salahku. Dia yang ingin menjebak Hantian. Itulah sebabnya aku didorong hingga batas kemampuanku. Atas dasar apa dia harus menceraikanku? Sepertinya Kak Wan King mabuk. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita hubungi Kak Ji Chen untuk meminta bantuan. Baik. Halo Kak Ji. Kak Wan King terlalu banyak minum dan tangannya terluka. Kami berada di ruang pribadi nomor 8 di Yunding. Tolong segera datang. Jika kamu ingin mengurus jenazah, carilah si Hantian. Jangan ganggu aku. Tolong, ini Kak Wan King yang kita bicarakan. Bagaimana bisa kau seperti ini? Kenapa Ji Chen seperti ini? Terlalu kejam. Kalau begitu, mari kita hubungi si Hantian saja untuk menjemput Kak Wan King dan membawanya pulang. Baik. Si Hantian. Kak Hantian, aku benar-benar sangat mencintaimu. Apakah kau benar-benar memiliki The aku di film was hatimu atau tidak? translated Katakan and padaku. narrated by Jika M tidak, Media. bagaimana mungkin aku ada di sini? Lalu kenapa kau terus menjauh dariku? Kau bahkan tidak membiarkanku menemuimu. Kapan kau benar-benar akan menikahiku? Berikan jawaban yang tegas. Apa yang terburu-buru? Setelah aku selesai menangani urusan yang ada, kamu secara alami akan menjadi milikku, wanitanya si Hantian. Bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk? Kau hanya tahu cara membujukku saja. Presiden Jian. Kak Wan King terlalu banyak minum. Kami berada di tempat karaoke. Tolong segera datang. Apel. Oke. Aku segera ke sana. Hai Kak Hantian. Yo Yao. Presiden Jiang mengalami keadaan darurat. Kamu tahu, sebagai asisten yang bekerja untuk perusahaan, aku tidak bisa menolak hal seperti ini. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Aku pasti akan membawamu pergi. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu kau tidak boleh membohongiku. Aku akan menunggumu. Oke, aku pergi sekarang. Kau dan Presiden Jiang sudah bercerai, pulanglah sekarang juga. Di saat kritis seperti ini, kenapa harus bercerai? Apa Ji Chen sudah gila? Wan King, kau sudah sadar? Kak Wan King berhenti minum. Jangan ganggu aku. Tangan Kak Wan King sudah diperban selama setengah jam. Kenapa masih berdarah? Mungkinkah ada? Tidak. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Presiden Jian. Presiden Jian, apakah Anda baik-baik saja? Chan Chen. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan bercerai ya. Presiden Jian, Ini aku. aku akan mengantarmu kembali. Ji Chen, Presiden Jian, apakah Anda baik-baik saja? suamiku, apakah itu kamu yang datang menjemputku? Jangan bercerai ya. Aku bersumpah, aku hanya mencintaimu. Asisten si benar cuma kecelakaan. Presiden Jian, ini aku. Anda salah mengenali saya sebagai orang lain. Apakah karena aku tidak mau punya anak denganmu, sehingga kamu punya keluhan? Kalau begitu, mari kita punya anak. Mungkin setelah itu, kamu tidak akan terus bicara tentang perceraian kan? Anda pernah memberi asistensi Anda kesempatan. Dia hanyalah seekor anjing di perusahaan. Mainan untuk memuaskan kebutuhanku tidak lebih. Ji Chen,
Aku benar-benar hanya mencintaimu. Jiang Wanqing. Kamu benar-benar tidak punya hati. Lagi pula, karena kamu sudah terinfeksi olehku. Mari kita buat lebih buruk lagi. Baiklah. Mari kita punya anak. Luka dari kemarin. Kenapa belum mengering setelah semalaman? Tidak mungkin. Pasti karena alkohol yang menghambat penyembuhan. Suamiku aku tahu. Kenapa kamu? Presiden Jian, ini aku. Kemarin, kamu salah mengenali saya sebagai kakak Jichen. Kamu bahkan mengatakan padaku. Orang yang kemarin itu adalah kamu. Kenapa kamu tidak mendorongku? Laporan pemeriksaan medis dari rumah sakit belum keluar. Bagaimana jika itu benar-benar? Presiden Jian, saya tidak punya AIDS. Ini formulir pemeriksaan medis yang baru dikeluarkan rumah sakit hari ini. Laporan pemeriksaan medis. Tidak mengidap AIDS. The film Laporan was pemeriksaan translated medis telah and dimodifikasi narrated untukmu. by M-Media. Ini adalah kartu asmu dalam negosiasi. Ingat, kamu harus merahasiakan ini. Hasilnya sudah saya ubah. Saya benar-benar tidak akan membiarkan Jiang Wanqing tahu bahwa dia terinfeksi oleh saya. Han Tian, aku tahu kamu disiplin. Dan pastinya tidak akan terinfeksi. Dengan laporan pemeriksaan medis ini, aku ingin lihat Jichen masih bisa berbuat apa. Saya tidak bisa menyembunyikan penyakit saya lebih lama lagi. Pada lelang terakhir, 1 dosis obat penekan ditawar hingga 60 juta. Proyek investasi kecerdasan buatan. Selama saya bisa menipu sejumlah uang dari Jiang Wanqing, saya bisa pergi ke luar negeri untuk berobat. Presiden Jian, Apa ini? Proyek investasi kecerdasan buatan. perusahaan kita bukankah sedang mencari proyek bagus dengan imbal hasil tinggi? Prospek pengembangan luar negeri perusahaan ini sangat bagus. Mungkin 100 juta milik perusahaan bisa digunakan untuk berinvestasi di sana. Perusahaan luar negeri itu hanyalah perusahaan cangkang. Selama saya menipu Jiang Wanqing untuk menandatangani kontrak ini, saya bisa membagi setengahnya. Itu 50 juta. Proyek ini memang bagus. Tapi dana investasi itu untuk keluar gaji. Keluar gaji. Jichen sudah menceraikanmu, dan kamu masih memikirkannya. Seandainya dia tidak bersikap dingin padaku bulan ini, dana investasi keluar gaji itu tidak akan dibiarkan menganggur sampai sekarang. Mengenai perubahan proyek, Presiden Jian, mengenai kamu dan Jichen aku benar-benar tidak punya kata-kata lagi. Kemarin, di pelelangan, dia memukulmu di depan begitu banyak orang. Dan bahkan memfitnah kita terkena AIDS. Namun kamu masih sangat mencintainya. Aku sungguh iri padamu. Jiang Wanqing, kamu benar-benar tidak tahu malu. beberapa tahun terakhir ini, aku memang terlalu memanjakannya. Han Tian, apakah proposal investasi luar negeri ini bisa dipercaya? 100 juta itu adalah setengah dari modal kerja grup Jing. Tentu saja Presiden Jian. Apakah kamu tidak percaya padaku? Bagus, kalau begitu mari kita berinvestasi di yang satu ini. Oke. Ibu, Sedikit lagi saja. Sedikit lagi saja. Dan aku bisa saja menipu 50 juta. Wanqing, kau dan Jichen, sebenarnya apa yang kalian perdebatkan? Ibu, itu hanya masalah kecil. Miao Jianping ibu Jiang Wanqing. Seluruh kalangan tahu, kalian berdua sedang dalam proses perceraian. Masih dianggap masalah kecil. Dan kau tahu bahwa Jichen itu fisik.
Bagaimana bisa kau membiarkan dia memergokimu, melakukan perselingkuhan? Ibu, itu benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Wan King, biar ku beritahu. Industri medis, keluarga Ji, sedang berkembang semakin baik. Aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bercerai. Malam ini adalah jamuan ulang tahun. Kau harus datang bersamanya. Aku akan mencoba membujuknya agar dia mau mengalah padamu. Baik, aku mengerti. Presiden Jian. Kalau begitu kontrak ini. Kontrak ini kita tunda dulu. Aku akan mempertimbangkannya lebih lanjut. Baiklah. Sialan. Halo Presiden Jing. Pergi beritahu Ji Chen bahwa malam ini di Hotel Borui, dia harus menghadiri jamuan ulang tahun ibu. Tapi tuan dia sudah. Kalau begitu jangan salahkan aku. Malam ini, jika aku tidak melihatnya di jamuan ulang tahun, dana investasi 100 juta dana investasi akan dibatalkan. Tapi tuan, dia jelas pergi kemarin. Villa keluarga Ji. Dasar anak durhaka. Beraninya kamu menampakkan wajah di sini. Sepasang perusak rumah tangga, selingkuhan, dan anak haram diizinkan berada di keluarga The Ji. film was Mengapa aku tidak boleh kembali ke keluarga Ji? translated Lancang by sekali. M-Media. Selingkuhan apa? Dia itu ibumu. Orang ketiga yang mengganggu pernikahan orang lain dan menyebabkan kematian istri pertama. Apakah dia bahkan layak? Ji Chen, biar ku beritahu. Ibu dan ayahku adalah cinta sejati. Orang yang tidak dicintai itulah selingkuhan yang sebenarnya. Kau sangat berhati dingin. Tidak heran Jing Wan King menceraikanmu. Aku tanya padamu, apakah kamu benar-benar sudah bercerai dengan Jiang Wanqing? Aku punya. Apa kamu sudah gila? Departemen medis kita sedang sangat membutuhkan pengadaan peralatan dan mendesak membutuhkan investasi sebesar 100 juta. Di saat kritis seperti ini, kamu malah membuat keributan dengan menceraikan Jiang Wanqing. Sudah kubilang. Pergilah sekarang juga. Segera. Dan kembali ke sana. Minta maaflah pada Presiden Jian. Katakan padanya, perceraian itu batal. Kamu dengar aku. Itu benar Chen Chen. Presiden Jing itu berbakat dan cantik. Wajar saja jika dia tergoda saat berada di luar. Dia masih mencintaimu. Jangan terlalu serakah. Karena kamu begitu puas, mengapa kamu tidak meminta Jiao mengembalikan saham perusahaannya kepadaku? Seseorang seperti Jiao yang membuang-buang sumber daya perusahaan dan bahkan tidak bisa mendapatkan investasi 100 juta adalah pecundang. Aku masih harus memohon melalui aliansi pernikahan. Ayah, bagaimana penerus yang kamu bina dengan cermat bisa begitu tidak berguna? Ji Chen, jangan keterlaluan. Ji Chen, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika keluarga Ji kita tidak bisa mendapatkan investasi 100 juta itu, rantai modal kita akan terputus. Dan itu bahkan bisa berujung pada kebangkrutan. Bagus. Kalau begitu biarkan bangkrut saja. Kau. Apa katamu? Lagi pula, aset grup pada akhirnya akan menjadi milik anak haram itu. Karena aku tidak bisa memilikinya, maka tidak boleh ada orang lain yang memilikinya. Kamu. Kamu berani. Ji Chen. Dengarkan ayah. Investasi ini sangat penting bagi keluarga Ji kita. Malam ini, pihak mertua mengadakan jamuan ulang tahun di Hotel Borui. Manfaatkan kesempatan ini untuk menelan harga dirimu dan mintalah maaf kepada Presiden Jian. Maukah kamu? Bertahanlah beberapa tahun lagi ya. Tahan saja selama beberapa tahun sebelum bercerai. Bukankah semua orang melakukan hal yang sama? Ji Chen. Apapun keputusan yang kau buat, jangan sampai mengorbankan kepentinganmu sendiri. Perasaan tulus mudah berubah. Tetapi, kekuasaan dan aset di tanganmu tidak akan pernah berubah. Kamu adalah putra sulung. Lakukan saja demi aku. Demi ibumu. Dan demi keluarga ini. Bahkan kasih sayang ayah kandung bisa berubah. Karena aku tidak bisa mempertahankan perasaan yang tulus, maka di masa depan aku akan memegang grup Ji di tanganku sendiri. Apa kamu bahkan mendengarkanku? Aku mendengarmu. Aku tidak akan pergi. Kamu. Ji Chen, apa untungnya bagimu jika grup Ji bangkrut? Dengarkan saja ayahmu. Wanita mana yang tidak pernah bertindak bodoh? Tahan saja dan itu akan berlalu. Tahan saja dan aku akan mati. Hei nak,
Cara bicara macam apa itu? Siapa yang dinikahi seorang pria tidak terlalu penting. Apa arti sedikit keluhan? Sedikit kesedihan. Apakah cukup untuk menikahi seseorang yang mengidap AIDS? Apakah kamu tahu bahwa Presiden Jiang telah bermain di luar sana dan telah terinfeksi AIDS? AIDS. Apa katamu? Apa katamu? Jiang Wanqing mengidap AIDS? Bagaimana mungkin? Kakak jangan gugup. Aku tahu kamu suka keluar. Kamu harus berhati-hati. Zaman sekarang, banyak pria yang suka berkata bahwa mereka baru pertama kali dengan seorang wanita. Sebenarnya, mereka semua membawa banyak penyakit menular. Mustahil. Aku sudah mengurusnya. Dalam 6 bulan terakhir si Hantian dan aku hanya pernah bersama sekali. Kak Hantian, ada apa-apa kau baik-baik saja? Yo Yao. Ini pertama kalinya bagiku. Bersama seorang wanita. Tubuhku belum terlalu terbiasa. Kalau begitu kita. Yo Yao. Kamu sudah menjadi milikku. Tunggu sebentar lagi. Setelah aku mendapatkan 100 juta itu, aku akan menikahimu. The film was translated and Saat itu narrated ekspresi by Hantian yang M-Media. canggung namun tulus. Serta janji sucinya bahwa dia akan menikahiku. Bagaimana mungkin itu palsu? Dia pasti tidak akan membohongiku. Dan lebih mustahil lagi, baginya untuk membawa virus apapun. Diken. Jika Jiang Wanqing benar-benar mengidap AIDS, kamu tidak boleh menceraikannya. Dia adalah satu-satunya putri keluarga Jiang. Jika kamu bersikeras untuk bercerai sekarang, bukan saja orang-orang akan menggunjingkanmu, tetapi kamu juga akan benar-benar menyinggung keluarga Jiang. Lagi pula, dengan kekuatan keluarga Jiang, AIDS, jika tidak ditangani dengan perawatan medis yang tepat, tidak akan bisa ditekan. Pikirkanlah, jika kamu membantunya melewati rintangan ini, maka setelahnya, bukankah semua aset keluarga Jiang akan menjadi milikmu? Ayah, kamu benar-benar menjijikan. Berhenti. Berhenti di situ. Jika kamu tidak rujuk dengan Presiden Jiang, keluarga Jiku, dan seluruh saham serta asetnya akan jatuh ke tangan adikmu. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jika kamu tidak ingin memberikannya kepadaku, itu urusanmu. Tapi, apakah aku bisa mendapatkannya pada akhirnya? Akan bergantung pada kemampuanku sendiri. Dasar anak durhaka. Wakil Presiden. Halo, Apple. Grup G ingin berinvestasi pada kita. Grup G salah satu dari 100 perusahaan top dunia. Jika Grup G bisa berinvestasi pada kita, masa depan Grup G kita akan tak terbatas. Grup G baru-baru ini mencari investasi di bidang usaha medis. Wakil Presiden Grup G. Tolong beritahu saya detailnya. Jumlahnya 200 juta. Tadi malam, saya sudah menyerahkan proposalnya. Saya tidak menyangka bahwa kita akan menerima pemberitahuan seleksi hari ini. Presiden Kim mengatakan bahwa malam ini, dia akan menghadiri jamuan makan di Hotel Borui. Anda harus meminta orang yang bertanggung jawab untuk datang dan mendiskusikan detailnya. Baik, dimengerti. Jika kita bisa terpilih oleh Grup G, mereka bisa menginvestasikan 200 juta pada kita. Itu 200 juta. 200 juta. Yo Yao. Kamu harus bersiap dengan baik malam ini. Kamu harus mendapatkan kontrak dengan Grup G. Dimengerti, ayah. Biarkan saja. Makhluk egois dan mementingkan diri sendiri itu. Melihat dengan saksama, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan yang diperlukan? Baik. Karena kamu telah mempercayakan tanggung jawab ini kepada wanita tidak berguna ini, maka jangan salahkan aku. Ji-Chen, aku tahu kau merasa dirugikan akhir-akhir ini. Di jamuan ulang tahun malam ini, datanglah bersama Wan King. Aku punya sesuatu untukmu. Cepat. Grup G. Lin Fei. Halo. Ada kabar tentang Presiden Grup G? Ya, aku mengetahui bahwa dia baru saja kembali dari luar negeri. Dan dia juga teman seuniversitas kita.
Jangan khawatir. Presiden Qi pasti akan memilihmu. Tunggu saja untuk menguasai garis hidup ayahmu dan menuntut saham-saham itu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu yakin? Aku tadi hanya bicara asal. Aku tutup teleponnya sekarang. Ahli strategi Lin. Bagaimana hasilnya? Grup G sangat menghargai dana investasi ini. Ini adalah kunci bagi Dijet untuk merebut saham dari ayahnya. Dia pasti akan pergi. Jadi, apakah aku harus langsung setuju? Atau menunggu 30 detik sebelum setuju? 30 detik. Bukankah itu terlalu lama? Aku akan langsung menandatanganinya bersamanya sekarang. Presiden Qi, kamu harus tetap sedikit lebih tenang. Jangan mengacaukannya lagi. Apa kamu sudah lupa 7 tahun yang lalu? The film was translated and narrated Baik, by M. Media. kali ini aku akan lebih tenang. 7 tahun lalu. Saat kamu memegang bunga untuk menyatakan perasaanmu padanya. Aku sudah memperingatkanmu untuk bersikap tenang. Kamu tidak mendengarkan alasan dan menciptakan situasi yang canggung. Hasil akhirnya adalah kalian berdua saling melewatkan. Jika kamu mengacaukannya lagi kali ini, aku benar-benar tidak akan bisa membantumu. Baik, kali ini saya jamin. Tidak akan ada kecelakaan. Ingat, jangan tidak sabaran. Apa yang harus dilakukan saat bertemu lagi dengannya? Berpakaianlah dengan pantas. Tampil rapi dan bersih. Jaga kebersihan diri. Dan sebaiknya siapkan hadiah kecil. Hadiah? Asisten masuklah sebentar. Presiden Qi, pergi dan cetak kontraknya yang disiapkan oleh grup G. Oke. Ini pasti akan sangat aman. Hotel Borui. Kenapa goresan dari karaoke kemarin? Belum sembuh. Jadi dia benar-benar curiga padaku. Aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Aku harus membuat Jiang Wanqing menandatangani kontrak malam ini. Hantian, tidakkah menurutmu ini terlalu aneh? Mungkin itu karena kamu minum tadi malam. Presiden Jiang, jika Anda khawatir, setelah perjamuan berakhir, saya akan membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika Ji Chen, setengah pengertian seperti dirimu itu akan sangat bagus. Saat kita masuk nanti, kamu tahu apa yang harus dikatakan kan? Jangan khawatir, saya akan menjelaskannya dengan jelas padanya. Lagi pula saya tidak terkena IDA. Kakak Ji Chen tidak akan punya alasan untuk menceraikanmu. Baik, ayo pergi. Perjamuan ulang tahun grup Jia. Aula perjamuan. Terima kasih semua telah datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nyonya Jian. Aku dengar Presiden Jian sudah bercerai. Kebetulan aku punya keponakan. Dia muda tampan dan sukses. Bagaimana kalau aku membawanya ke keluarga Jian untuk kamu temui? Kau pikir kau siapa? Orang seperti itu layak menjadi menantuku. Begitukah? Kalau begitu, dana investasi 100 juta dari grup Jing tidak akan diberikan kepada grup Ji bukan? Kebetulan, aku punya proyek hebat yang ingin aku ajukan. Bagaimana mungkin? Wanqing dan Ji Chan, hubungan mereka sangat baik. Tapi aku dengar bahwa kemarin Tuan Ji bahkan melemparkan akta cerai mereka. Wajar bagi pasangan muda
untuk memiliki perselisihan kecil. Mereka berdua akan segera tiba. Ibu, Wan King. Kenapa kau membawanya ke sini? Di mana Ji Chen? Ibu, aku tahu apa yang The film kulakukan. was Aku sudah translated and menghubungi Ji Chen. narrated by Jika M dia tidak Media. menginginkan dana investasi sebesar 100 juta dari grup Jing jatuh ke tangan orang lain, maka dia tentu tahu apa yang harus dilakukan. Kakak Ji Chen telah salah paham mengenai hubunganku dengan Presiden Jian. Saya di sini untuk menjelaskannya pada kakak Ji Chen. Sebaiknya kau rumah tangga keluarga Jeng kami, bukan untuk seseorang sepertimu, untuk didekati. Dia berpakaian begitu tampan. Dia benar-benar berniat untuk berbaikan denganku. Chan Chen. Ibu tahu, kau adalah pria yang berwibawa. Aku tahu segalanya tentang apa yang terjadi di acara lelang hari itu. Memang Wan King yang salah. Karena Wan King sudah meminta maaf. Kau tidak boleh terus membahasnya. Kemari. Lakukan ini demi ibu. Aku akan meminta asistensi untuk meminta maaf padamu. Jangan lagi menyebut-nyebut soal perceraian itu. Kakak Ji Chen, saya minta maaf. Presiden Jian dan saya benar-benar. Berhenti. Bibi, jika kamu memintaku ke sini malam ini, dengan harapan membuat kami menikah kembali, aku sarankan kamu untuk tidak membuang-buang napas. Apa maksudmu menikah lagi? Bukankah Jiang Wenqing memberitahumu? Akta cerai kami sudah diproses. Jadi itu benar-benar perceraian. Tidakkah kau dengar Tuan Ji? Akta cerai sudah diproses. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Wan King, apa yang terjadi di sini? Ibu jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak pernah menceraikannya. Ji Chen, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kita sudah bertengkar dan aku sudah meminta asistensi, meminta maaf padamu di depan umum. Apalagi yang kamu inginkan? Tapi kami sudah bercerai. Sebenarnya apa yang terjadi? Mustahil. Aku tidak pernah menandatangani perjanjian perceraian apapun. Bahkan jika ada akta, itu pasti pemalsuan yang kamu buat. Kamu hanya... Jiang Wenqing, apakah kamu yakin? Hari itu pada ulang tahun pernikahan kelima kita. Kamu menandatangani perjanjian itu untuk menyelamatkan si Hantian. Apakah kamu sudah lupa? Tanda tangani ini. Sudah aku bilang. Dia telah dibius. Kondisinya benar-benar kritis. Tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Tanda tangani ini. Maka aku akan melepaskanmu. Jetty, Presiden Jian, apakah Anda baik-baik saja? Jetty, dokumen yang kamu suruh aku tanda tangani hari itu adalah perjanjian perceraian. Ya, Jetty, kamu sudah ingin menceraikanku saat itu. kamu dan si Hantian. Saat kalian bermesraan di kantor, bukankah kamu sudah mengatakannya sejak lama? Di mataku Ji Chen, aku tidak bisa menoleransi cacat sedikit pun. Kamu tahu tentang segalanya yang terjadi di kantor hari itu. Apakah itu sebabnya kamu menipuku untuk menandatangani perjanjian perceraian? Ji Chen, betapa kejam hatimu. Apakah kamu sama sekali tidak peduli dengan 5 tahun terakhir ini? Kau bajingan. Ini semua ulahmu. Chan Chen, perceraian bukan sekadar masalah dua orang. Lagi pula kau dan Wan King memiliki ikatan sejak masa kuliah kalian. Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja. Ikatan antara Wan King dan aku sudah lama habis. Aku tahu kau peduli dengan menjaga harga diri, tapi kamu dan Wan King sudah menikah selama 5 tahun. Begitu kau bercerai, kau akan menjadi pria yang bercerai. Di mana kau akan menemukan wanita baik lainnya. Tidak perlu orang luar mengkhawatirkan hal itu.
Apa ini? Ini adalah pusaka keluarga Jeng kami yang diwariskan turun-temurun. Sangat indah. Hari ini ibu memberikan Jiok Guanyin untukmu. Biarkan masalah perceraian itu berlalu. The film was translated and narrated by M Ji Media. Chen, ibuku sudah cukup bersabar denganmu. Apalagi yang kamu inginkan pada hari ulang tahun pernikahan kita. Kamu tahu betul bahwa tidak ada apa-apa di antara aku dan si Hantian. Kenapa kamu masih menipuku untuk menandatangani perjanjian perceraian? Apakah kamu bersikap sedingin ini atas masalah sepele seperti itu? Masalah sepele. Tadi malam kamu dan si Hantian bermesra dan tidur bersama. Risiko tertular AIDS telah meningkat 50% lagi. Apakah kamu masih menganggapnya masalah sepele sekarang? Heads, apa yang kau katakan? Heads, ada rumor kemarin bahwa asisten Presiden Jiang terinfeksi AIDS. Kupikir itu bohong. Aku tidak memikirkannya. Dia tidak mungkin benar-benar mengidap AIDS kan? Penyakit paling mematikan abad ini. Penyakit paling mematikan abad ini. Saya tidak terinfeksi. Kemarin, Presiden Jiang dan saya baru saja datang dari menyelesaikan pemeriksaan medis. Formulir pemeriksaan medis ada di sini. Wan King, apakah dia benar-benar mengidap AIDS atau tidak? Aku bisa memverifikasi. Si Hantian tentu saja tidak memiliki infeksi. Ji Chen, bagaimana denganmu? Bukti ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kamu mengelak sekarang. Kamu benar-benar percaya semua yang dia katakan. Jika aku tidak percaya bukti di kertas ini, apakah aku harus percaya padamu? Menyebarkan rumor tak berdasar. Ji Chen, kamu menyuap seseorang untuk membius si Hantian. Kamu menuduhnya berselingkuh dan mengidap AIDS. Tidakkah kau berhutang penjelasan padaku? Ji Chen, jika kau mundur sekarang dan menarik kembali ucapanmu tentang perceraian itu, kita masih bisa kembali seperti dulu. Mustahil. Tidakkah kau akan mempertimbangkan investasi itu? Nikahi aku lagi. Aku akan menganggap semua yang terjadi hari ini seolah tidak pernah terjadi. Dana investasi sebesar 100 juta itu masih bisa diinvestasikan di grup G. Jika tidak, saat ini juga aku bisa segera menginvestasikan uang itu di tempat lain. 100 juta. 100 juta. Kalau begitu silakan investasikan di tempat lain. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani? Tanda tangani sekarang. Begitu Anda menandatanganinya, saya bisa mendapatkan modal 50 juta. Wan King, jangan impulsif. Proyek medis di grup G sedang berkembang dengan sangat baik, dan kami mengenal orang-orang yang terlibat di dalamnya. Berinvestasi di grup G adalah strategi paling aman yang mungkin dilakukan. Ibu, mengenai proyek ini, aku sudah meminta si Hantian untuk memeriksanya. Usaha kecerdasan buatan memiliki potensi lebih besar. Tidak ada gunanya bagi kita untuk meninggalkan proyek yang lebih menjanjikan hanya demi menguntungkan orang luar yang tidak tahu apa-apa. Bukankah begitu, Ji Chen? Setelah kontrak ini ditandatangani, tidak ada jalan untuk kembali. Apakah kau benar-benar akan tetap bersikeras? Sepertinya si Hantian tahu penyakitnya. Tidak bisa disembunyikan lebih lama lagi. Dan dia ingin kabur dengan dana tersebut. Ji Chen, jika kau memohon padaku sekarang, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Tanda tangani, aku tidak peduli. Baiklah. Sudah ditandatangani. 50 juta akan segera masuk ke rekening saya. Baik Presiden Jian. Saya akan segera menghubungi Departemen Keuangan untuk memproses dokumennya dan meresmikan kemitraan ini. Ji Chen, meskipun kau ingin menyesali ini sekarang, sudah terlambat. Bukankah kamu yang akan menyesalinya? Proyek 100 juta. Dan kamu sangat mempercayai si Hantian. Tentu saja. Si Hantian sama sekali tidak sepertimu. Dia peduli padaku setiap saat. Dan memikirkan kepentinganku dalam segala hal yang dia lakukan. Berbeda denganmu yang sombong dan tidak punya hati. Masalah kecil dalam pernikahan pun tak bisa kau atasi. Departemen Keuangan. Presiden Jing, asisten si baru saja mengirimkan kontrak yang meminta pembayaran 100 juta ke rekening luar negeri. Departemen Keuangan meminta konfirmasi Anda. Kirimkan. Dimengerti Presiden Jing.
Itu hanya proyek 100 juta. Hantian itu jujur dan tulus, serta sangat cakap. Alasan apa yang mungkin membuatku khawatir? Apakah kamu masih menganggap dia jujur dan tulus sampai sekarang? Aku melemparkan bukti itu ke wajahmu hari itu. Namun kamu bahkan tidak repot-repot untuk menyelidiki masa lalunya. Jiang Wanqing ini benar-benar tidak seperti dirimu. Sebenarnya aku memang meminta seseorang untuk menyelidiki si Hantian. Hasilnya seharusnya sudah keluar sekarang. Presiden Jing, bagaimana hasil penyelidikannya? Pria yang Anda minta untuk saya selidiki benar-benar. Ini informasinya, Anda harus melihatnya sendiri. Mengapa ada alat perekam di sini? Ini adalah bukti rekaman. Mengenai insiden pembiusan itu, tampaknya ini adalah bukti kau menyuap Lin Yufeng untuk membius Hantian. Ji Chen, buktinya ada di sini. Jika kau merendahkan diri di hadapanku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk tidak memutar rekaman ini, agar didengar semua orang. Apakah kamu masih berpikir, bahkan sekarang, bahwa bukti ini mengarah padaku? Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati, karena begitu keadaannya. Maka tidak perlu bagiku untuk menunjukkan belas kasihan padamu. Nona Lin, ini adalah dokumen penting dari grup Jian. Selama Anda bisa membantu saya menyelesaikan ini hari ini, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Dokumen penting grup Jing sedang dijual. Suara itu terdengar sangat familiar. Terdengar seperti orang yang menggoda Presiden Jian. Asistensi, jika Anda bisa menjebak Di Chen atas insiden pembiusan ini. Saya belum pernah bersama wanita manapun, maka mulai sekarang saya akan menjadi pria Anda, Nona Lin. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan, tanpa sedikit pun keluhan. Baik, serahkan Ji Chen padaku. Aku akan menanganinya. Dan aku jamin tidak akan ada kesalahan. Belum pernah berhubungan dengan wanita. Itulah yang dia katakan pada Lin Yufeng, bahwa dia juga belum pernah berhubungan dengan wanita. Baiklah si Hantian. Beraninya kau mempermainkanku. Kau penipu. Itu hanya beberapa dokumen perusahaan. Namun dia mengubah tidak pernah bersama wanita, menjadi pernah bersama banyak wanita. Dan Presiden Jian sudah semarah ini. Aku takut kamu tidak akan sanggup menangani. Bukti berikutnya. Apa yang terjadi? Si Hantian ini, dia hidup sangat liar beberapa tahun lalu. Cukup banyak wanita yang telah ditipu olehnya. Baru setahun terakhir dia sengaja menahan diri. Apa dia benar-benar berani membohongiku? Pembiusan itu bohong. Dan kesuciannya yang selama ini dibanggakan juga bohong. Si Hantian, kau bajingan. Kau benar-benar nekat. Kau bilang dia menipu banyak uang. Ya, kalau begitu kontrak yang baru saja kau tanda tangani, tidak akan ada masalah kan? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa itu adalah proyek luar negeri. Untuk proyek ini, dia menangani semua hal lainnya sendiri. Halo Presiden Jian. Beritahu bagian keuangan, dan segera batalkan pendanaan 100 juta itu. Tapi Presiden Jian, asistensi mengatakan bahwa transfer itu sangat mendesak. Itu dikirim baru 1 menit yang lalu. Apa katamu? Hubungi bank segera. Apapun yang terjadi, kau harus mencegat pembayaran itu hari ini. Bagaimana hal-hal bisa berakhir seperti ini jika uang itu tidak dicegat? Harga saham perusahaan kita akan anjlok. Itu tidak akan. Si Hantian tidak punya nyali. Dia tidak punya. Dia pria sekarat dengan IDS. Apa yang tidak akan dia lakukan? Demi 100 juta. Ji Chen, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Tapi kita sudah menjadi suami istri, berbagi ranjang yang sama. Selama 5 tahun bukan? Apakah kau benar-benar benci melihatku hidup sukses? Apakah kamu yakin kondisimu baik-baik saja sekarang? Luka di tanganmu sudah 1 atau 2 jam sejak aku masuk dan masih berdarah. Apakah menurutmu itu normal? Selamat. Kamu telah terinfeksi AIDS oleh si Hantian. AIDS? Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, aku tidak mungkin terinfeksi AIDS. Kau sudah melihat laporan pemeriksaan medis saya.
Kau tahu itu lebih baik daripada siapapun. Si Hantian tidak sakit. Itu hanya laporan pemeriksaan medis palsu. Sebaiknya kamu melihat ini. Laporan pemeriksaan medis. Ini adalah laporan yang disediakan oleh grup untuk pemeriksaan medis karyawan. Jika Presiden Jiang dan Bibi tidak percaya, The film was kalian bisa memeriksanya dengan translated Departemen and SDM. narrated by M Media. Ya ampun, itu benar-benar IDF. Apakah Presiden Jing benar-benar terinfeksi? Jauhi dia cepat. Kau sekarang juga. Verifikasi ini untukku segera. Laporan pemeriksaan medis si Hantian. Dimengerti, saya sedang memeriksanya sekarang. Kau yakin? Saya yakin. Ibu? Apa kata HR? Si Hantian. Dia benar-benar mengidap AIDS. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah apa yang dikatakan Ji Chen itu benar? Putriku, kau sangat bodoh. Bagaimana kau bisa membiarkannya merayumu dan terlibat dengannya? Jika kau tertular olehnya, tidak, kau harus pergi ke rumah sakit sekarang juga. Ayo kau ikut denganku untuk pemeriksaan sekarang. Ji Chen, aku hanya pernah berhubungan dengan si Hantian 2 kali. Aku tidak mungkin tertular AIDS. Kau harus percaya padaku. Pemeriksaan medis tepat sekali. Aku akan pergi untuk pemeriksaan sekarang juga. Setelah laporan pemeriksaan medis keluar, bisakah kita kembali bersama? Mulai sekarang aku hanya akan mengabdi padamu. Ya, aku akan pergi untuk pemeriksaan sekarang. Tunggu aku. Kau harus menungguku. Ji Chen, kau adalah menantu yang paling diinginkan ibu. Wan Qing sudah belajar dari kesalahannya. Setelah laporan pemeriksaan medisnya keluar, kalian berdua harus menikah lagi. Apakah dia pantas mendapatkannya? Saya sudah lama mengagumi Anda, Presiden Qi. Saya akhirnya bertemu dengan Anda hari ini. Presiden Qi benar-benar elegan dan cerdas. Sungguh anggun dan bijaksana. Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, Presiden Qi. Rencana proyek. Ini adalah Presiden Grup Qi. Mengapa Jio belum tiba? Bagaimana orang seperti itu bisa layak mewarisi Grup Ji? Terima kasih atas kepercayaan pada Grup I. Saya akan mempelajari dengan saksama proposal proyek yang telah Anda semua ajukan. Halo Presiden Qi. Siapa kau? Saya orang yang bertanggung jawab atas Grup Ji. Saya mendengar bahwa Anda tertarik untuk berinvestasi dalam proyek medis baru-baru ini. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin memperkenalkan proyek kami kepada Anda. Oke. Grup Ji kami saat ini adalah perusahaan dengan potensi pengembangan paling besar di industri ini. Proyek medis kami juga demikian. Dan saat ini, dalam tahap produksi skala kecil. Kau sudah bicara banyak sekali. Kau pasti haus. Cepat minumlah air. Terima kasih Presiden Qi. Ini adalah proposal proyek saya yang terperinci. Menurut perhitungan saya, jika kita bisa. Kau pasti lelah. Kemari duduklah. Apakah dia tadi benar-benar mendengarkan apa yang saya katakan? Mengapa ini terasa begitu aneh? Tuan Ji, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Silakan lanjutkan. Apakah Anda masih membutuhkan agen untuk menekan AIDS? Apa maksudnya? Apakah dia memiliki obat penekan itu? Dia tidak mungkin mau menjual obat itu kepada Wan Qing kan? Mengapa Ji Chen menatapku seperti itu? Apakah pertanyaanku terlalu lancang? Aku hanya khawatir dia akan terseret oleh Wan Qing dan membutuhkan obat penekan untuk mengobati AIDS.
Apakah aku terlalu tidak sabar lagi? Presiden Qi, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal-hal ini? Agen di pelelangan itu dikembangkan olehku. Aku perhatikan Anda sangat tertarik. Jadi Anda adalah akademisi Qi. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda begitu mahir dalam penelitian obat. Tapi obat itu bukanlah yang saya inginkan. The film was Yang translated benar-benar saya and pedulikan narrated adalah by M memastikan Media. Jiang Wanqing tidak memenangkan tender untuk obat itu. Jadi dia hanya tidak ingin wanita Jiang itu membelinya. Kalau begitu hubungi aku kapanpun kau butuh sesuatu. Baiklah. Mengapa kita tidak membahas proyek kita lebih lanjut? Grup G menawarkan persyaratan terbaik kami mengenai pembagian keuntungan. Bagaimana kalau bagi hasil 50-50? Padahal saya baru saja akan menyarankan pembagian 30-70. Dia mendapat 70, saya 30. Apakah dia benar-benar Presiden Qi? Apakah dia setuju terlalu terburu-buru? Aku sudah melakukan riset sebelumnya, dan proposal grup G benar-benar memenuhi kriteria penawaran kami. Jika itu masalahnya, maka Kita harus menandatangani kontraknya sekarang. Saya akan mengatur agar dana segera ditransfer. Di mana kontraknya? Maksudku penundaan seringkali menimbulkan komplikasi. Aku siap menandatanganinya sekarang juga. ini tidak seperti yang saya harapkan. Apakah semudah itu? Saya pergi dengan terburu-buru. Saya tidak sempat bersiap. Tidak apa aku punya satu asisten. Senang berbisnis dengan Anda, Tuan Ji. Dengan senang hati. Presiden Qi Anda dan perwakilan grup G hanya berbicara selama 5 menit, dan Anda sudah menyelesaikan kesepakatannya. Asisten Qiyun. Apakah menurutmu? Kau juga berpikir, aku bicara terlalu lama. Dia menjabat tanganku tadi. Apakah itu membuktikan dia tidak membenciku? Omong-omong Presiden Qi. Saya ingin bertanya, apakah Anda bisa menunda transfer dana investasi untuk saat ini? Oke, ada lagi. Mengenai kolaborasi antara grup Qi dan grup G. Bisakah Anda menunjuk saya sebagai penanggung jawab? Oke, mulai sekarang, aku hanya akan bekerja denganmu. GC. Hei, Presiden grup Qi ini terlalu dermawan, bukan? Saya bahkan belum selesai memperkenalkan proyeknya, dan dia langsung menandatanganinya. Kak. Jangan terlalu dipikirkan. Hasil akhirnya yang paling penting. Dengan kontrak ini, saham grup G pasti akan menjadi milikmu. Baik. Toilet pria. Sialan. Dasar penipu. Kenapa si Hantian ada di sini? Saat Anda menipu saya untuk bermitra dengan Jiang Wanqing, Anda berjanji untuk membagi 100 juta itu dengan saya. Sekarang saya sudah mentransfer uangnya ke rekening luar negeri Anda, dan Anda malah berbalik dan memberi saya 1 juta. 1 juta apa Anda mencoba mengusir saya seperti pengemis? Apa Anda tidak punya rasa malu? Itu hanya 1 juta. Ambil atau tinggalkan. 1 juta bahkan tidak cukup untuk bertahan hidup. Apalagi untuk pindah ke luar negeri. Hei! Dasar penipu. Anda akan menerima akibatnya. Sialan. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak punya uang. Bagaimana saya bisa pergi ke luar negeri untuk membeli obat penekan dari akademisi Qi? Botol obat itu harganya melambung hingga 60 juta saat lelang. Bagaimana saya bisa berobat tanpa uang? Saya tidak bisa menerima nasib ini begitu saja. Jiao. Yoyao. Bukankah Anda bilang bahwa saya tidak membuat janji apapun kepada Anda hari itu? Saya menunggu Anda di kamar kecil.
Mungkinkah itu Jiao? Saudara Han Tian, Masuklah Yao Yao. Toilet sedang dalam The perbaikan. film was translated and narrated by M Media. Saudara Han Tian, mengapa kau memintaku bertemu di sini? Yo Yao. Sejak kita berpisah malam itu, jiwa saya selalu bersama Anda. Saya sangat merindukan Anda. Saudara Han Tian, tolong jangan lakukan ini. Di sini tidak aman. Bagaimana jika ada yang menerobos masuk? Bagaimana jika kita tertangkap? Apa yang Anda takutkan? Saya sudah memeriksa. Tidak ada orang di sekitar dan saya sudah mengunci pintunya. Benar. Bukankah Anda bersiap untuk berbicara dengan Grup K tentang proyek 200 juta itu? Bagaimana perkembangannya? Mengapa tak biarkan saya ikut? Dengan pengalaman saya, itu pasti akan berhasil. Itu terdengar hebat, Saudara Han Tian. Kau harus membantuku mendapatkan kontrak itu. Maka kita bisa bekerja sama untuk membuat Grup G menjadi semakin baik. Selama saya bisa menipu dana investasi dari tangannya, akhirnya saya bisa pergi ke luar negeri untuk berobat. Saya harus mendapatkan 200 juta itu. Tenang saja hari ini. Saya akan meninggalkan jejak saya pada Anda. Supaya Anda bisa sepenuhnya, dengan tenang, dan seutuhnya menjadi milik saya. Begitu proyek 200 juta itu ada di tangan, saya akan segera membawa Anda pulang untuk mendaftarkan pernikahan kita. Ayo mari masuk ke dalam untuk bicara. Apakah ada yang masuk? Jangan khawatir, tidak ada orang yang akan masuk. Ngomong-ngomong, Saudara Han Tian, aku mendengar rumor yang beredar secara pribadi bahwa Jing Wanqing telah terinvestigasi oleh seorang pria yang sering menemaninya ke perjamuan dan acara. Kau harus berhati-hati. Saya tahu. Sayangku, Anda adalah satu-satunya wanita bagi saya. Saya hanya akan mendengarkan Anda seumur hidup saya. Sayang sekali adik kecil. Orang yang menularkan penyakit itu kepada Jiang Wanqing tidak lain adalah si Han Tian yang sedang memegangmu saat ini. Si Han Tian, kamu telah membantuku membalas dendam pada dua orang sekaligus. Saya tidak tahu apakah harus menyalahkanmu atau berterima kasih padamu. Presiden Qi, Saya datang untuk membahas kemitraan dengan Grup G. Cik Oki, jadi kau dari keluarga G. Anda memiliki mata yang tajam, Presiden Qi. Saya dari Grup G. Jiao, di sini untuk membicarakan kemitraan. Ini proposal proyek yang telah saya siapkan. Silakan dilihat. Jika semuanya sudah sesuai, tolong transfer dananya langsung ke Grup G. Si Oki, saya si Han Tian. Saya bisa berbicara dengan Anda secara rinci tentang proyek kemitraan ini. Pergi sana, jangan sentuh aku. Hei, Cik Oki, Si Oki, aku benar-benar tidak boleh memiliki kontak apapun dengan si Han Tian. Jiang Wanqing itu bodoh dan tidak tahu cara menghargai sesuatu. Aku tidak boleh mengikuti jejaknya. Presiden Qi, Anda belum melihat proposalnya. Proposalnya, jalan cepat. Presiden Qi, jangan pergi. Presiden Qi, Presiden Qi. Jichen pasti tidak akan mendengarkanku. Aku harap Yao Yao bisa menguasai dirinya dan terpilih oleh Presiden Qi. jangan khawatir sayang. Yao Yao pasti tidak akan mengecewakanmu. Halo, Nyonya. Jichen ada di perjamuan, melawan Presiden Jiang dan Nyonya tua serta membuat keributan. Presiden Jiang di depan semua orang, memberikan dana investasi 100 juta kepada orang lain. Ini buruk. Jichen di perjamuan, dia mengamuk pada Presiden Jiang di depan semua orang. Presiden Jiang memberikan investasi 100 juta itu kepada orang lain. Apa katamu? Jichen tidak rujuk dengan Presiden Jiang. Malahan dia. Dasar anak durhaka. Dia benar-benar anak durhaka. Beraninya kau kembali. Apakah Presiden Jiang benar-benar memberikan investasi 100 juta itu kepada orang lain? Ya,
Chen Chen, apakah kau tahu betapa pentingnya investasi itu bagi grup G kita? Kau sangat mengecewakanku. Ayah, Anda harus berpikir matang-matang sebelum menghancurkan gelas di tangan Anda itu. Lagi pula apa yang saya pegang di tangan saya saat ini adalah The film was investasi 200 juta dari translated grup and K. narrated Apa by yang kau M katakan? Media. Kau mendapatkan kemitraan dengan grup Ki. Kontrak. Itu benar. Ini benar-benar kontrak dengan grup K. Tapi kenapa? Tidak ada tanggal pembayaran di sini. Karena Presiden Ki berkata, kapanpun saya memintanya mentransfer dana, saat itulah dia akan meminta Departemen Keuangan untuk mentransfernya. Apa maksudnya itu? Itu berarti kemitraan grup K hanya mengakui saya. Jadi begitu rupanya. Kalau begitu hubungi Presiden Ki sekarang juga. Dan minta dia mentransfer uangnya ke rekening grup J hari ini. Ayah menjamin padamu. Ayah tidak akan pernah mencampuri pernikahanmu dengan Presiden Jian. Lagi. Ayah, orang yang dipaksa untuk membuat keputusan saat ini bukanlah saya, tetapi Anda. Apa maksudnya itu? Investasi 200 juta ini, jika saya bersedia memberikannya kepada keluarga Ji, maka keluarga Ji bisa memilikinya. Jika saya tidak bersedia, grup Ji tidak akan mendapatkan satu sen pun. Kau berani. Mengapa saya tidak mau? Jangan bicara karena marah. Katakan pada ayah. Apa yang harus ayah lakukan agar kau mau mentransfer uang itu ke rekening grup J kita? Saya ingin semua saham Anda di grup J. Kau sudah gila. Kau ingin seluruh saham grup J. Apakah kau bercanda? Itu semua milik adikmu. Suamiku, kau bilang kau akan menyerahkan perusahaan kepada putri kita. Dichen. Kamu tahu itu tidak mungkin. Ajukan tuntutan lain. Jika tidak, maka tunggu saja grup J bangkrut. Yaoya adalah bagaimanapun juga adik kandungmu. Beraninya kau mencoba merebut barang-barang darinya. Kau benar-benar tidak punya hati. Orang yang mengendalikan kelangsungan hidup grup J saat ini adalah saya. Lihat apa yang ingin Anda lakukan tentang hal itu. Jadi begini rasanya memegang kekuasaan. Jangan terlalu memaksakan diri. Paling banyak aku akan memberimu 10%. Suamiku, kau bilang kau akan menyerahkan manajemen grup kepada Yao Yao. Yao mungkin tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan satu kesepakatan investasi, kau bisa menggantikan posisi Yao Yao. Jangan pernah berpikir begitu. Apakah Anda pikir manajemen senior perusahaan akan membiarkan seseorang yang mengidap AIDS untuk mengelola perusahaan? Apa yang kau bicarakan? Kamu bilang Yao Yao telah terinfeksi AIDS. Apa yang kalian bicarakan? Siapa yang terinfeksi AIDS? Ji Chen. Baru saja kembali dan mengatakan kau terinfeksi AIDS. Ji Chen, apakah kau sudah gila? Kau benar-benar memfitnahku mengatakan aku terinfeksi AIDS. Hari ini di kamar kecil, orang yang berjanji padamu bahwa dia akan bersamamu selamanya. Apakah itu si Hantian? Bagaimana kau tahu itu? Karena orang yang menularkan AIDS kepada Jiang Wanqing adalah si Hantian. Kakak seleramu terhadap pria benar-benar luar biasa. Perkataan saudaramu. Semuanya benar. Mustahil. Kau berbohong. Bagaimana mungkin Hantian terinfeksi AIDS? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin? AIDS. Positif. Itu palsu. Itu pasti palsu. Ayah, aku mengerti sekarang. Jangan percaya apa yang dia katakan. Dia pasti berpikir bahwa aku akan melawannya demi perusahaan. Jadi dia sengaja membuat laporan pemeriksaan medis palsu. Apakah Anda begitu yakin bahwa laporan ini palsu? Apakah dia juga berjanji padamu bahwa dia akan membantumu mendapatkan kontrak dan menikahimu? Bagaimana kau bisa tahu tentang itu? Karena dia mengatakan hal yang sama kepada Jiang Wanqing.
Dia benar-benar membohongiku. Dasar pengganggu kecil. Kau benar-benar telah terinfeksi AIDS. Grup ini. Sebaiknya kau berhenti mencoba mengelolanya mulai sekarang. Suamiku. Yao Yao pasti telah ditipu oleh pria itu. Kau tidak boleh hanya karena kesalahan kecil ini menyerahkan hak pengelolaan kepada Ji Chen. Di saat seperti ini, Anda masih di sini memperebutkan aset keluarga. Jika saya jadi Anda, saya akan langsung pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Saat ini Jiang Wanqing sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Cepat-cepat, ayo pergi. Dokter, cepat, ambil darah untuk pemeriksaan medis. Ji Chen. Ji Chen, Jiti kau benar-benar belum bisa melepaskanku di hatimu. Aku sudah meminta direktur rumah sakit untuk mempercepat laporan pemeriksaan medis. Setelah laporan pemeriksaan medis keluar, akankah kita menikah lagi? Jiang Wanqing, terlepas dari apakah Anda mengidap AIDS atau tidak, mustahil bagi kita untuk menikah lagi. Mengapa? Laporan pemeriksaan medis sudah keluar. Ji Chen, bukankah kau hanya takut jika aku terinfeksi? Itu akan melibatkanmu. Sekarang laporan pemeriksaan medis sudah keluar. Ibu, Mengidap AIDS. cepat katakan padanya bahwa aku tidak terinfeksi. Ibu, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? AIDS. Aku benar-benar telah terinfeksi AIDS. Si Hantian kau bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang menelepon. Mohon tunggu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Bajingan itu. Dia benar-benar berani memblokirku. Itu sekretaris. Sekretaris. Gawat Presiden Jing. Ada apa? Transfer luar negeri dari perusahaan itu. Pencegatan bank gagal. 100 juta yuan itu segera ditransfer keluar. Itu artinya semua dana telah hilang sia-sia. Kita kehilangan segalanya. Presiden Jing, ada satu hal lagi. Data inti perusahaan telah dicuri oleh grup Lin, menyebabkan harga saham kita anjlok dan rantai modal kita putus. Jika kita tidak bisa menemukan solusinya, grup Jing terancam bangkrut. Kau bajingan si Hantian. Dia benar-benar berani mencelakaiku seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Putriku. Cepat periksa-periksa sekarang. Bagaimana hasilnya? Cepat, pergi periksa sekarang. Dokter, bagaimana? Apa hasilnya? Presiden Ji, harap bersabar. Hasilnya mengonfirmasi diagnosis AIDS. Aku benar-benar mengidap AIDS. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang di grup tidak akan pernah membiarkan seseorang dengan penyakit ini mewarisi perusahaan. Ibu, putriku. Dokter, bagaimana cara menyembuhkannya? Presiden Ji, AIDS tidak bisa disembuhkan. Kami hanya bisa menekan gejalanya. Namun, ada seseorang di luar negeri, akademisi Qi, agen yang dikembangkannya untuk menekan AIDS, dapat secara efektif menghambat perkembangan kondisi tersebut. Ayah, aku tidak mau mati. Ayah, aku mohon The padamu. film was Aku tidak mau mati. translated and narrated by M Media. Hai suamiku. Cepat hubungi akademisi Qi. Cepat hubungi akademisi Qi. Lihat kekacauan yang kau buat. Aku bahkan tidak bisa mencari tahu siapa akademisi Qi itu. Kemana aku harus menghubunginya? Saya kenal akademisi Qi. Selain itu, saya bisa mendapatkan dosis obat penekan itu. Benarkah? Kakak, aku mohon padamu. Selamatkan aku tolong.
Kamu adalah adik kandungku. Tentu saja saya akan menyelamatkanmu. Namun, saya ingin semua saham di grup G. Semuanya. Itu 53% saham-saham grup G. Apa kau sudah gila? Saya tidak gila. Grup G akan menginvestasikan 200 juta dan nyawa Jiao. Jika saya membongkar fakta bahwa dia mengidap penyakit ini, apakah menurutmu Dewan Direksi masih akan membiarkannya mewarisi grup G? Ji-Chen. Kau. Berani-beraninya kau. Suamiku. Suamiku. Hidup Yao Yao adalah yang terpenting. Hidup Yao Yao adalah yang terpenting. Ayah, jika Anda tidak setuju, saya ambil perjanjian ini dan merobeknya berkeping-keping. Tidak. Tunggu. Aku setuju. Karena Anda sudah setuju, Ayah, maka tanda tangani. Aku bisa menandatanganinya, tapi sebelum aku melakukannya, aku ingin bertemu Akademisi Qi. Baik. Kalau begitu saya akan menelepon. Halo, Akademisi Qi. Saya ingin mengundang Anda makan malam, pukul 7 malam ini. Aku punya waktu. Baiklah. Tuan Ji, Anda sudah sampai. Silakan duduk. Akademisi Qi, saya seharusnya tidak begitu lancang mengundang Anda, tetapi hanya Anda yang bisa membantu saya dalam masalah ini. Apakah janji yang Anda buat di perusahaan beberapa hari yang lalu masih berlaku? Itu berdiri. Masalah apa? Anda sebelumnya mengatakan bahwa jika saya membutuhkan obat penyembuh itu, Anda akan menyediakannya. Adik saya mengidap AIDS, dan sekarang dia membutuhkan obat penyembuh itu. Dia sedang menunggu di depan pintu. Akademisi Qi, bersediakah Anda melakukan kebaikan ini untuk saya? Oke, aku akan membantumu. Bagus, saya akan membawa mereka ke sini sekarang. Ini adalah Presiden Grup Qi dan juga Akademisi Qi yang mengembangkan obat penyembuh itu. Akademisi Qi, senang bertemu dengan Anda. Akademisi Qi, tolong selamatkan aku. Nona Ji Anda mungkin bertanya pada orang yang salah. Saya sudah setuju untuk menyediakan semua agen kepada Ji Qin. Anda seharusnya bertanya pada dia saja. Tidak perlu memohon padaku. Tukarkan saja saham perusahaanmu untuk obat itu. Ayah, bisakah kita menandatanganinya sekarang? Berikan padaku. Ibu, saya telah mengambil 53% saham di Grup G. Mengenai agennya, saya suruh orang mengirimkannya ke keluarga Ji. Kalian semua boleh pergi sekarang. Baik. Akademisi Qi, terima kasih. Tidak apa-apa. Teman sekelas sih, aku. Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya ingat sekarang. 7 tahun lalu di sekolah. Saat itu Anda. Benarkah? Kau benar-benar mengingat semuanya. Saya hanya panik saat itu. Saya tidak sengaja mendorong Anda. Anda tidak akan mendendam pada saya kan? Kalau begitu saatnya, bagiku, untuk menyelesaikan perhitungan lama denganmu. Akademisi Qi, saya mohon selamatkan saya. Saya tahu Anda yang menciptakan obat itu. Saya telah terinfeksi AIDS. Tolong saya mohon selamatkan saya. Menjauhlah, aku tidak mengenalmu. Ji-Chen, saya tahu Anda yang menghalangi Akademisi Qi untuk memberikan obat itu kepada saya. Anda benar-benar kejam. Anda menghancurkan botol obat terakhir saya. Sekarang Anda tidak memberi saya pilihan selain menunggu ajal perlahan-lahan. Tidak heran. Tidak heran Wan Qing mengkhianati Anda. Anda pantas mendapatkannya. Akademisi Qi, ayo.
Jika saya mati, jangan berpikir Anda akan selamat juga. Kau bajingan, aku sudah menelepon polisi. Aku tidak bisa menemukanmu selama 3 hari. Kau telah membuat hidupku seperti neraka. Kau adalah alasan aku tertular AIDS, dan alasan hidupku lebih buruk dari kematian. Perusahaanku sudah hancur sekarang, dan Ji Chen telah menceraikanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Semua yang terjadi padaku adalah salahmu. Pergilah ke neraka. Kau bajingan. Darat. Berdarah. Berdarah tolong. Tolong. Tolong saya. Ji Chen, apa yang sedang kau pikirkan? Akademisi Qi. Apakah Anda percaya bahwa perasaan sejati itu mudah berubah? Aku percaya. Bukan perasaannya yang berubah, tapi orangnya. Mereka bilang cinta terbaik pun memudar seiring waktu. Ji Chen. Bahkan sekarang, aku masih sangat menyukaimu. Jadi, apakah kau bersedia untuk memberiku kesempatan? Chan Chen. Apapun keputusan yang kau buat, jangan pernah mengorbankan dirimu. Perasaan sejati bisa berubah. Tetapi, kekuatan dan aset yang kau pegang tidak akan pernah berubah. Qi Yue. Terima kasih atas 7 tahun, atas kasih sayang kepadaku. Namun kurasa, aku tidak akan menikah lagi. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. 1 tahun kemudian, Para tamu terhormat, rekan-rekan yang terhormat, perjamuan akhir tahun grup G. selama 1 tahun terakhir, Bapak Di Chen telah memimpin grup G, melewati berbagai tantangan. Laba bersih 300 juta. Harga saham melonjak 70%. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa dengan suara bulat dari Dewan Direksi, posisi Presiden Grup G secara resmi diteruskan kepada Bapak Di Chen. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sambut Presiden Ji naik ke panggung. Ayah, lihat dia. Belum ada setahun, dan dia sudah mengamankan posisinya dan menyingkirkanmu. Mulai sekarang, di perusahaan, kita harus berhati-hati di dekatnya. Yo Yao, setelah semua yang terjadi, apakah kau masih belum mengerti? Seorang pewaris mengandalkan kekuatan dan komitmen. Itu mengandalkan kemampuan dan rasa tanggung jawab. Kesalahan yang telah diperbuat seseorang, orang-orang yang telah dikecewakan seseorang, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua padaku. Kedepannya, aku akan memimpin grup G untuk menjunjung tinggi aspirasi awal kita di bidang medis dan memperluas strategi global kita. Kita tidak hanya akan menciptakan nilai komersial yang lebih besar, tetapi juga memikul tanggung jawab perusahaan kita. Selamat Presiden Ji. Selamat Presiden Ji. Presiden Ji benar-benar menikmati kepercayaan publik. Presiden Ji benar-benar menikmati kepercayaan publik. Selanjutnya, ada pengumuman lain yang ingin kusampaikan. Bulan depan, saya akan menikahi Qi Yue.